Kita kenalan dulu. Akhirnya sudah masuk. Makasih, Kak Dion. Jadi, kenalin, saya Apoteker Nisa, salah satu tutor di kelas Pejuang Apoteker. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah join kelas kita juga tahu saya adalah salah satu tutor yang mengisi di kelas Pejuang Apoteker. Sebagai perkenalan singkat, jadi saya menyelesaikan apotekernya itu dari Unpad. Kemudian sudah mengambil S2 di UI, yang kebetulan dua-duanya ada seleksi masuknya. Jadi seleksi masuk masuk di Unpad dan seleksi masuk di UI itu sudah pernah saya coba dan kemudian pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membuat kami tim tutor itu bertemu dan akhirnya menyatukan tujuan untuk membuat kelas pejuang apoteker ini. Jadi di free class hari ini kita akan chit-chat dikit buat masalah soal-soal masuk apoteker. Khususnya beberapa hal kayak misalnya soal-soal di bidang farmakologi, farmakoterapi, kemudian kimia farmasi, biologi farmasi, teknologi formulasi, dan juga farmasi komunitas. Nah, untuk kelas-kelasnya nanti kami ada beberapa kelas. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya, kenalan dulu. Kelas Pejuang Apoteker ini kami sudah pernah membuat satu buku, di mana buku dan kelasnya ini sudah ada paketnya juga kalau teman-teman mau ambil. Kalau kelasnya saja nanti biayanya adalah 130.000, sedangkan kalau untuk buku plus dengan kelasnya itu 190.000. Nah, kelasnya sendiri nanti teman-teman akan dapat rekamannya, ada modul juga yang sudah kami susun, itu berisi ringkasan materi-materi yang diperlukan untuk belajar. Kemudian ada soal dan pembahasan, dan kami terbuka untuk ditanyai oleh para peserta kelas pejuang apoteker dari semenjak kelas dimulai sampai dengan teman-teman menjawab soal atau menyelesaikan ujian seleksi masuk apoteker. Di mana soal-soal yang sudah kami susun dalam buku kumpulan masuk apoteker ini itu sudah mencakup secara luas semua soal-soal kefarmasian yang teman-teman pelajari waktu S1 dulu, bahkan ada beberapa yang masih menggunakan buku kelas pejuang apoteker ini untuk ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi UKM PPAI pun masih sesuai. Karena kami sudah mengambil inti materi atau pembagian materi yang sama dengan pembagian materi atau kurikulum yang dipakai pada UKM PPAI. Sehingga buku ini akan sangat relate tidak hanya untuk seleksi masuk pejuang apoteker, seleksi masuk profesi apoteker, tapi juga sampai nanti ke uji kompetensi apoteker. Jadi nggak sia-sia kalau teman-teman beli buku dan kelasnya sekaligus. Nah, di bukunya sendiri ini sudah kami revisi, jadi sudah ada eh, edisi revisi karena buku ini pertama terbit tahun 2023 dan di tahun 2024 ini sudah kami revisi, di mana revisinya ini tidak hanya merevisi soal-soalnya beserta cara menjawabnya, tapi juga sudah ada beberapa rangkuman materi, ada contoh penggunaan obat, kemudian sudah disesuaikan juga dengan eh, update terbaru panduan terapi saat ini. Karena kan panduan terapi itu hampir selalu berubah ya, sesuai dengan tahunnya karena ada beberapa update. Nah, di buku ini sudah kami sesuaikan dengan update yang terbaru. Tapi ada beberapa juga yang memang belum mengalami perubahan atau belum ada update terapinya. Contohnya kayak misalnya teman-teman nanti dapat soal farmakologi. Untuk soal farmakologi dan farmakoterapi, contohnya kayak kondisi dislipidemia yang hiperkolesterolemia. Nah, kalau dislipidemia itu kan terapinya sampai saat ini kebetulan masih menggunakan standar terapi di tahun 2020. Jadi eh, standar terapinya contohnya masih menggunakan simvastatin yang mana sampai saat ini masih menggunakan terapi itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu memang kami belum melakukan update karena juga
dari sisi standar terapi yang dipakai oleh pemerintah Indonesia masih menggunakan standar terapi yang sama sehingga tidak diupdate. Beberapa yang sudah kami update itu seperti rangkuman antibiotik, kemudian jenis-jenis obat itu sesuai dengan sistemnya, apakah sistem kardiovaskuler itu sudah ada terapinya sendiri, kemudian eh, untuk diabetes itu juga sudah ada terapinya. Nah, itu sudah kami masukkan ke dalam edisi revisi. Selain itu juga ada rangkuman rumus termasuk cara cepat yang soal. Sehingga teman-teman terutama yang memang seleksi masuk profesi apotekernya itu ada seleksi kefarmasian, yang mana seleksi kefarmasiannya itu mungkin ada yang berupa CBT atau ada yang esai. Untuk CBT kan kita maunya biar bisa cepat menghitung sehingga nanti kita bisa menyelesaikan soal juga tepat waktu karena waktunya biasanya terbatas satu soal hanya 1 menit sehingga cara cepat yang sudah kami buat atau yang sudah kami ujikan itu bisa teman-teman pakai untuk kondisi-kondisi yang membutuhkan hitung dengan teknik cepat. Kemudian ini ya, sama pembahasan itu sudah lebih detail lagi supaya memudahkan teman-teman yang mau belajar. Ada rangkuman penggolongan obat, rangkuman rumus juga yang sudah kami buat. Dan kebetulan untuk kelas pejuang apoteker ini kami sudah membantu ratusan teman-teman yang mau masuk ke profesi apoteker pilihannya. Teman-teman boleh lihat kami ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada juga di Instagram, teman-teman boleh cek di kelas pejuang apoteker. Nanti di sana sudah ada seluruh update, kemudian juga testimoni dari beberapa teman. Contohnya yang ada eh, bulan kemarin, yang bulan Mei, itu ada yang mengupdate Juni ini sudah diterima, ada yang di Unpad, ada yang di UI, ada yang di kampus-kampus di Jakarta, ada yang di Jawa. Jadi itu sudah banyak teman-teman yang kami bantu dengan kelas pejuang apoteker ini. Silahkan kalau mau lihat testimoninya ada lengkap di Instagram kami, Pejuang Apoteker. Nah, untuk kelas yang akan kami buat besok itu adalah Juni dan Juli kami satukan. Karena kami awalnya mau buka kelas Juni, cuman ada banyak libur ya, karena ada libur Idul Adha, takutnya itu tidak membuat fokus. Tapi kalau kami mundur ke kelas bulan Juli, itu kurang menguntungkan, karena beberapa kampus, bahkan hampir sebagian besar, tesnya itu sudah dimulai dari bulan Juli. Sehingga kelasnya kami satukan di bulan Juni hingga bulan Juli. Sehingga dapatlah di awal-awal bulan Juli itu teman-teman akan dapat sebagai bocoran dikit, untuk seleksi Unpad itu masih ada di akhir bulan Juli. Sehingga teman-teman yang mungkin mau coba bisa masuk di kelas kita di kelas Juni-Juli supaya nanti ketika teman-teman seleksi masuknya sudah ada eh, pembekalan dikit atau review sedikit, review bareng-bareng dengan teman-teman di kelas pejuang apoteker kelas Juni-Juli. Untuk materinya, nanti rencananya akan seperti ini. Kami kelasnya itu setiap malam hari, jadi dari jam 6:30 atau jam 7 malam sampai dengan selesai. Kadang bisa selesai itu ya jam 9, tergantung pada antusiasme dari teman-teman semuanya. Kalau memang teman-teman banyak bertanya, kami akan makin banyak memberikan eh, jawaban-jawaban yang teman-teman harapkan. Tapi kami juga sudah punya eh, daftar materi dan soal yang sudah kami susun. Yang mana itu bisa membantu teman-teman untuk mereview kembali materi-materi selama 4 tahun teman-teman di S1 Farmasi. Kita akan mulai kelasnya di tanggal 28 Juni sampai dengan nanti di tanggal 16 Juli. Materinya ada beberapa, kayak contohnya tanggal 28 itu kita akan mulai dari kelas kimia farmasi, kemudian Sabtunya ada farmasi komunitas dan farmasetika, kemudian di hari Senin ada farmakoterapi dan farmakokinetik. Kemudian ada bahan alam dan mikrobiologi di hari Selasa. Kemudian di hari Jumatnya ada sediaan semi-solid steril. Sabtunya ada solid dan industri farmasi.
Kemudian kami juga kelebihannya punya kelas untuk latihan OSCE. Untuk teman-teman yang seleksi masuk apotekernya atau bahkan nanti ketika teman-teman mau UKAI ada masalah ada ujian OSCE, di sini kami akan berikan sedikit pembekalannya sehingga teman-teman udah punya kelebihan dibandingkan dengan saingan-saingannya di kampus tersebut mungkin yang tidak mengambil kelas kami. Itu adalah kelas OSCE. Jadi kami akan berikan simulasi bagaimana sebenarnya teman-teman ketika menghadapi OSCE apa yang akan teman-teman baca, apa yang akan dibagikan, bagaimana menyelesaikannya, itu semua ada di kelas OSCE yang akan kami berikan di tanggal 8 Juli. Kemudian ada juga sharing wawancara, di mana untuk sharing wawancaranya ini berdasarkan pada testimoni teman-teman yang sudah lulus baru-baru ini, jadi 1 tahun terakhir di kampus-kampus pilihannya, dan juga berdasarkan dengan pengalaman kami selaku tutor. Kemudian kami juga ada pembahasan tryout, jadi teman-teman akan diberikan link untuk teman-teman menjawab kuisnya terlebih dahulu atau mencoba menyelesaikan kuis. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan kuis akan dibahas pada kelas pembahasan tryout. Itu pun ada dua, jadi ada pembahasan tryout pertama itu di jam 7 pada tanggal 12 Juli dan di hari Sabtu. Biasanya untuk tryout pertama itu kami untuk soal-soal non-hitungan. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan farmakoterapi, kemudian farmakologinya, biologi farmasi, untuk misalnya nanya eh, senyawa aktif pada tanaman apa. Nah, itu kita akan bahas di tryout pertama. Sedangkan pada tryout kedua itu hari Sabtu. Mengapa kami ambil hari Sabtu? Karena biasanya untuk tryout 2 ini adalah hitungan, sehingga membutuhkan waktu yang agak lebih panjang dibandingkan dengan soal-soal esai biasa. Nah, ini untuk hitungan itu pun kami bagi menjadi 2 sesi. Ada sesi pertama, dan sesi kedua. Ini tentatif, nanti menyesuaikan dengan hari ini. Hari ini adalah kelas bonus untuk teman-teman di kelas Pejuang Mei. Begitupun dengan nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli, kita akan buat kelas free class seperti ini atau kelas bonus yang sesuai dengan permohonan teman-teman semuanya. Seperti pada hari ini, teman-teman pada kelas Mei itu sudah memberikan voting untuk memilih apa yang akan dibahas pada kelas bonus. Dan disinilah kami akan menjelaskan kelebihan dari kelas pejuang apoteker yang kami punya. Nah, untuk kelas bonus ini, teman-teman bisa voting materi apa yang sebenarnya pengen teman-teman dalami. Nanti bisa di Instagram kami atau di grup yang nanti akan kami buat untuk teman-teman yang mau join di kelas pejuang apoteker. Kita akan voting materi apa yang teman-teman mau, jadi mungkin temanya dan spesifik subtemanya apa. Boleh seperti itu. Kami akan berikan pada kelas bonus ini, sehingga tergantung pada hasil vote. Jika tidak, kami akan melihat berdasarkan pada hasil pembahasan tryout yang teman-teman kerjakan. Misalnya tryout-nya ada yang kurang pada subtema apa, nah itu yang akan kita bahas pada kelas bonus hari ini. Oke, untuk kelas hari ini mungkin kita akan mulai kuis dulu ya. Jadi silahkan teman-teman boleh menuliskan jawabannya di kolom chat kalau ada jawaban yang teman-teman tahu. Saya bacakan dulu. Untuk soal yang pertama tentang farmakologi dan farmakoterapi. Sekelompok pemuda yang mengadakan pesta, salah satu di antara mereka menggunakan morfin hingga overdosis dan dilarikan ke rumah sakit. Apa antidot yang digunakan untuk pasien tersebut? Oke, kita tunggu jawabannya. Iya, betul ya. Sudah banyak yang bisa menjawab naloxon. Nah, jawabannya adalah naloxon. Kenapa? Karena naloxon itu merupakan salah satu obat yang secara kompetitif akan berikatan dengan golongan opioid atau saraf opioid. Nah, karena dia bersifat antagonis, dia akan mengikat atau kemudian berikatan dengan reseptor opioid pada sistem saraf sehingga kejadian overdosisnya akan berkurang. Nah, ini untuk sumbernya juga sudah ada.
Nah, nanti teman-teman kalau bergabung dengan kelas kami akan berikan PowerPoint seperti ini. Jadi ada soalnya, pilihan jawaban, kemudian nanti ada jawaban dan pembahasan serta sumber yang kami gunakan. Dan nanti kalau teman-teman beli bukunya, bukunya ada seperti ini. Ada rangkuman singkat, kemudian juga yang gabung di kelas nanti akan dapat PowerPoint. Beberapa PowerPointnya sudah ada yang menyangkut materi modul seperti ini. Jadi ada dalam modul yang sudah disediakan. Teman-teman boleh mempelajari atau menghafalkan kembali antidot dan indikasi keracunan yang ada dengan harapan teman-teman bisa punya pemahaman atau bisa mereview kembali semua yang sudah teman-teman pelajari pada saat S1. Oke, selanjutnya yang seperti ini. Masih sama farmakologi dan terapi. Tuan X tiba-tiba pingsan dilarikan ke IGD 2,5 jam setelah pingsan. Pasien didiagnosa menderita stroke iskemik. Nah, terapi apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Oke, banyak ya. Iya, benar. Jawabannya adalah yang B. Alteplase. Alteplase. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat dulu nih kata kuncinya yang akan kita baca ketika kita lihat soal. Oke, di sini ada pasien yang pingsan, di mana dia baru 2,5 jam. 2,5 jam yang lalu dan punya kondisi stroke iskemik. Jadi kita akan merujuk pada farmakoterapi dari stroke iskemik. Nah, pada terapi stroke iskemik, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah penggunaan alteplase. Nah, jadi alteplase ini memang harus diberikan pada pasien-pasien stroke yang onsetnya direkomendasikan kurang dari 4,5 jam atau kurang dari 6 jam. Sehingga di sini kata kunci yang perlu teman-teman garis bawahi adalah waktu dia dilarikan ke rumah sakit. Sehingga ini akan menjadi dasar ketika teman-teman nanti mau memberikan alasan atau menyarankan terapi untuk pasien ini. Nah, jadi seperti ini kelas di Pejuang Apoteker. Kita akan berikan kata kunci atau hal-hal yang harus teman-teman waspadai ketika membaca soal karena mungkin ada pengecohnya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi jangan takut teman-teman, walaupun kelasnya itu hanya membawa nama besar, kayak misalnya farmakologi dan farmakoterapi, tapi sub-sub materi di dalamnya itu sudah kami cantumkan secara lengkap. Jadi ada untuk toksisitasnya, kemudian belajar juga farmakoterapi, tidak hanya satu farmakoterapi, tapi ada juga farmakoterapi nafas, ada untuk pencernaan, ada untuk dislipidemia, ada kardiovaskuler, dan lain-lain yang sangat banyak. Itu sudah kami rangkum, kami ambil sarinya, kemudian kami jadikan pada sub-sub materi di dalam kelasnya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Untuk kimia farmasi, contohnya seperti ini. Bagian penjaminan mutu industri makanan akan melakukan penetapan kadar asam asetat dalam suatu sediaan cuka dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Untuk melakukan titrasi diperlukan larutan baku asam oksalat 0,1 normal dan larutan NaOH 0,1 normal. Diperlukan 8,5 ml NaOH 0,1 normal untuk mentitrasi 10 ml sediaan tersebut. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah NaOH yang harus ditimbang untuk menyiapkan 100 ml larutan NaOH tersebut. Ada yang tanya di grup chat, mohon maaf mau tanya apakah nanti diberikan PowerPoint-nya? Ya, PowerPoint-nya nanti akan di-share sama admin di kelas Pejuang Apoteker Juni-Juli. Ya, nanti akan kami share di kelas Juni-Juli dan di kelas Mei sebelumnya, karena ini permohonan dari kelas Mei. Oke, untuk kimia farmasi seperti ini, kita hanya diminta untuk menghitung jumlah NaOH, ya. Karena kita hanya diminta untuk menghitung jumlah NaOH, dan di sini sudah diketahui ya, konsentrasinya adalah 0,1, salah, kok yang di sini, yang di samping ya, 0,1 normal. Jadi yang kita pakai itu adalah rumus normalitas.
Oke, rumus normalitas seperti apa? Normalitas sama dengan beratnya dibagi dengan berat ekivalensinya dikalikan dengan 1000 per volumenya. Semuanya sudah ada dalam soal, sehingga teman-teman bisa tinggal memasukkan ke dalam rumus ini. Normalitasnya berapa? 0,1. Bobotnya yang kita cari, taruhlah nilainya X. Kemudian BE-nya berapa? BE-nya adalah 40. Ya, berat ekivalensi dari NaOH. Oke, ini berarti belum dicantumkan. Nanti akan kita jelaskan lagi untuk berat ekivalensinya. Kemudian dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume dari si larutan tersebut, yaitu 100 mili. Nah, dari sini tinggal kita selesaikan secara matematika. 0,1 kali 4, ini 4 sama dengan X dikali dengan 10, atau X sama dengan eh, 4 per 10. Atau jawabannya adalah 0,4 gram. 0,4 gram. Adakah jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang miligram. Sehingga ini kita ubah juga ke dalam satuan miligram. Jadi jawabannya adalah 400 miligram. Nanti seperti ini ya. Untuk cara menghitung berat ekivalensinya seperti apa, nanti akan kami jelaskan lebih rinci pada kelas pejuang apoteker. Jadi teman-teman ikuti terus kami, baik itu di Instagram kami atau kelas kami. Biasanya kami sering memberikan kuis. Kalau di Instagram itu di story-nya ada kuis, teman-teman boleh coba menghitung di sana, boleh coba menyesuaikan kembali, boleh coba menjawab soal-soal yang kami share di sana. Oke, nanti penjelasannya seperti ini. Ini juga akan sudah disampaikan untuk teman-teman bagaimana cara menjawabnya, apa yang harus diperhatikan. Jadi tidak semua soal itu harus kita cari ya. Beberapa mungkin poin-poinnya sudah ada, tinggal dibahas. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oh, ini sudah keluar malah. Biologi farmasi, ini contohnya seperti ini. Bagian standarisasi akan menetapkan spesifikasi dari ekstrak meniran. Ekstrak meniran akan dijadikan sediaan fitofarmaka yang bermanfaat sebagai peningkat imun. Menurut buku Farmakope Herbal Indonesia, yang diuji adalah flavonoid total. Standar apa yang digunakan? Nah, ini akan masuk kepada contoh soal yang akan keluar pada tryout pertama. Jadi yang seperti ini contohnya. Jadi tidak ada hitungan, tapi hafalan. Kayak misalnya di sini ekstrak meniran. Nah, ekstrak meniran ini ketika kita mau uji kadarnya, ya menggunakan kadar flavonoid total. Nah, flavonoid total itu ada bermacam-macam eh, jenisnya yang bisa kita pakai sebagai standar. Nah, secara umum untuk flavonoid standarnya itu menggunakan quercetin. Kalau tidak dinyatakan lain, dia menggunakan quercetin. Untuk memperjelas, ini kami ambil dalam Farmakope Herbal Indonesia, di mana dia memang sudah menulis kalau misalnya kita mau pakai flavonoid, kita akan hitung sebagai quercetin. Ya, jadi nanti bisa teman-teman lihat di dalam Farmakope Herbal, atau nanti kalau teman-teman join kelas pejuang apoteker, kita ada di bagian modul biologi farmasi, nanti sudah dicantumkan beberapa contoh standar yang dipakai, baik itu untuk menguji tanaman yang paling sering. Tanaman yang paling sering dan juga standar yang paling sering digunakan. Karena tidak semua ya, kami juga sudah mempelajarinya, tapi kalau misalnya kita hafalkan full satu farmakope herbal kan agak tidak memungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak, biasanya kalau tidak dinyatakan lain, kita menggunakan standar yang sudah ditetapkan.
Oke, ada yang tanya di kolom chat, bagaimana kalau dinyatakan lain, Kak? Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mengukur flavonoid total, tapi kita tidak menggunakan quercetin atau di pilihan jawabannya tidak ada quercetin. Manakah yang termasuk standar yang bisa digunakan? Jadi, standar yang digunakan itu akan menggunakan contoh-contoh senyawa flavonoid. Ada macam-macam contoh senyawa flavonoid. Kayak misalnya quercetin ini oke. Kemudian ada KM ferol. Dia juga termasuk senyawa flavonoid ya. Jadi eh, kemudian ada senyawa galangin. Ini juga termasuk senyawa flavonoid. Jadi, tinggal kita cek nih, adakah senyawa flavonoid di sini di pilihan jawaban? Ini kebetulan di pilihan jawabannya tidak ada senyawa flavonoid selain quercetin. Scopoletin ini masuk pada quinone. Andrografolid ini alkaloid. Antosianin sudah pasti ini adalah antosianin. Terpenoid berarti golongan terpen. Sehingga memang dari pilihan jawaban tidak ada yang lain. Terpilihlah quercetin. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan quercetin, apa sih standar flavonoid lain? Tergantung. Bisa KM ferol, bisa galangin, tergantung pada si tanamannya. Tanamannya apa? Kalau KM ferol, kalau misalnya kita mau cari flavonoid dari kencur. Kalau galangin misalnya kita mau pakai dari lengkuas. Sama-sama golongan senyawa flavonoid, tapi punya perbedaan sedikit pada strukturnya sehingga dia bisa digunakan sebagai standarnya. Nanti di kelas kita akan bahas lebih detail. Seperti itu ya, Kak. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nanti seperti ini ada juga dalam biologi farmasi. Donorobicin disari dari jamur Streptomyces digunakan untuk mengobati kanker, leukemia, limfosit, mieloid akut. Termasuk golongan apakah senyawa taksol dan uh, donorobicin? Kita lihat dulu dari strukturnya. Ini adalah struktur dari donorobicin. Oke, dia punya suatu benzen di sini. Eh, ada suatu benzen di sini. Kemudian di sini dia punya alkil. Di sini ada rentetan struktur benzen yang besar dan panjang. Yang manakah yang menjadi penandanya? Yang ini, yang justru yang besar. Nah, ikatan yang sangat banyak antar bentuk struktur ini atau dari benzen-benzen ini punya yang OH, OH, ya, ikatan CO yang rangkap posisi para seperti ini. Nah, kalau yang posisi para itulah golongan quinone. Bedanya sama yang lain. Oke, kalau misalnya kita flavonoid, flavonoid itu nanti strukturnya berbeda. Kita akan banyak punya gugus yang punya OH. Nanti tergantung posisinya seperti apa, karena flavonoid punya struktur inti. Nanti dari struktur intinya itu baru mengalami berbagai macam perubahan. Ya, jadi ada cincin A, B, dan C. Kita akan ke sana dan kemudian kita baru bisa mengklasifikasikannya sebagai golongan flavonoid. Kemudian kalau fenolat biasanya cuma ada struktur kok segitiga sih? Struktur benzen dengan gugus OH. Bisa seperti itu. Kalau alkaloid itu yang seperti apa? Yang ada N. Jadi dia ada benzen, kemudian ada N, ada nitrogennya, tapi bukanlah suatu amin. Ini kan ada nitrogen tapi gugus amin, bukan yang seperti ini. Dia biasanya akan masuk ke dalam struktur yang besar dan ada nitrogen. Di sana dia menjadi sebuah alkaloid. Kalau tanin bagaimana, itu juga akan kami jelaskan di kelas pejuang apoteker. Jadi detailnya ada di sana. Jadi jangan takut walaupun kelasnya mungkin judul judul kelasnya itu hanya sebagian kecil saja, tapi secara detail materi itu akan kami cantumkan di dalam soal-soal seperti ini. Jadi kayak tadi biologi farmasi ada yang bertanya tentang standar atau
reagen yang dipakai. Nah, satunya lagi ada yang soal menjelaskan tentang strukturnya seperti apa, struktur intinya seperti apa, bagaimana klasifikasinya, deteksinya seperti apa. Ada seperti itu. Jadi lengkap di dalam setiap masing-masing kelasnya. Oke, kalau contoh untuk teknologi formulasi seperti ini. Jadi ada teknologi formulasi, ini sediaan-sediaannya, jadi masing-masing apakah itu padat, cair, atau semi solid, atau bahkan sudah disterilisasi. Kemudian ada industri, itu berkaitan dengan CPOB. Jadi nanti bagaimana kita merancang atau membuat suatu keputusan dari obat yang mau kita buat. Contohnya seperti ini. Suatu industri melakukan uji disolusi terhadap kapsul obat kopi dengan prosedur disolusi gabungan dari hasil disolusi didapatkan persentase sebesar 79, 81, 83, 86, 89, dan 91. Nah, menurut USP, nilai tidak kurang dari 75%. Ini adalah nilai key. Ya, ini adalah nilai key. Yang ditanyakan adalah bagaimana kesimpulan dari hasil uji tersebut. Jadi ini ada 6 titik, jadi ada 6 sampel. Ada yang pertama dapat 79, kedua 81, ketiga 83, keempat 86, kelima 89, dan yang keenam 91. Nilai Q-nya yang ditetapkan adalah 75%. Kalau pada pengujian pertama, kita kan akan menggunakan 6 sampel, di mana syarat pelolosannya atau syarat standarnya adalah Q plus 5. Artinya, kalau pada sampel ini minimal 75 plus 5 atau 80%-nya. Adakah yang di bawah 80%? Ternyata ada. Ya, ternyata ada. Ada yang kurang dari 80%. Jadi yang pertama. Sehingga kesimpulannya dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi alasannya apa? Karena ada satu sampel yang kadarnya di bawah 80%. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kita bisa masuk pada pengujian kedua. Kita akan mengambil 6 sampel lagi dan kemudian diujikan. Jika tidak memenuhi persyaratan, kita akan masuk pada pengujian yang ketiga. Sebanyak 12 sampel. Jadi sebenarnya total sampel yang akan kita pakai itu adalah 24 sampel. Itu maksimal yang diambil atau yang diujikan dari masing-masing obat tersebut. Detailnya seperti apa? Nanti detailnya seperti ini. Tadi kita sudah ambil kalau misalnya tahap pertama yang 6 berarti harusnya Q plus 5%. Jadi tidak ada yang kurang dari Q plus 5%. Kalau yang kedua, keberterimaannya adalah rata-rata dari 12 unit. Jadi pada uji pertama dan uji yang kedua sama atau lebih besar dari Q. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Nah, kalau ternyata tidak memenuhi syarat itu, baru masuk akan pengujian yang ketiga. Di mana pada pengujian yang ketiga kita akan mengambil sebanyak 12 sampel, sehingga rata-rata dari 24 unit yang kita ujikan, dari uji pertama sampai uji ke-12, hasilnya sama atau tidak lebih besar dari Q yang telah ditetapkan, dan tidak lebih dari unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang dari 25%. Nah, nanti detail soalnya seperti apa akan kita bahas di kelas pejuang apoteker, khususnya pada bagian industri. Ya, nah kalau kita lihat lagi uji disolusi itu kan seperti ini. Jadi ada dua tipe, ada yang tipe keranjang dan ada yang tipe dayung. Nanti kapan pakai yang keranjang, kapan pakai yang dayung, itu juga akan kita ceritakan pada saat teman-teman gabung di kelas kita, di kelas pejuang apoteker. Kalau menurut aturan BPOM 2015, ini yang terakhir, ini akan kita update tahun depan sepertinya. Karena CPOB yang baru itu baru turun 2024. Jadi baru bulan kemarin dan bulan ini masih tahap sosialisasi. Sehingga kami masih mengikuti perkembangan itu dulu.
Nanti kalau sudah kita ikuti perkembangannya seperti apa, kami tahu detailnya bagaimana, modul yang akan kami susun untuk berikutnya pun akan menyesuaikan dengan itu. Di solusi alat keranjang itu kecepatannya adalah 100 rpm. Kalau menggunakan dayung, kecepatannya adalah 50 rpm. Jumlah volume media yang ditambahkan atau yang digunakan pada chamber tersebut masing-masing adalah medianya bisa menggunakan HCl, ada dapar asetat, ada dapar fosfat. pH-nya juga masing-masing, tergantung pada tujuan kita obat tersebut pengen kita rilis di mana atau pengen lolos di mana. Kalau memang kita pengen penyerapannya di lambung, ya udah berarti pakai yang larutan HCl. Kalau misalnya pengen di usus, bisa di 4,5 pakai asetat ataupun nanti bisa pakai fosfat. Tergantung pada kondisi yang sangat kita harapkan seperti apa dari tablet tersebut. Oke. Selanjutnya, contoh, kalau pada kelas farmasi komunitas, teman-teman akan menemukan soal seperti ini. Nyonya R, usia 36 tahun, datang ke apotek untuk menebus obat untuk anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Anaknya didiagnosis menderita batuk dan mendapatkan obat racikan dari dokter. Kadar tablet kodein yang tersedia adalah 15 miligram. Berapa jumlah miligram kodein yang dikonsumsi dalam sekali pemakaian? Jadi resepnya seperti ini, ada GG seperempat tablet, kodein setengah, CTM seperempat, dibuat puyer sejumlah 10, dimasukkan dalam kapsul, digunakan 2 kali sehari 1 kapsul. Nah, seperti ini kita sebenarnya hanya menghitung pada 1 kapsulnya karena dia bilang di sini dikonsumsi dalam sekali pemakaian. Jadi kita hanya akan menghitung pada 1 kapsul. Berapa kandungan kodeinnya? Nah, ini teman-teman cukup menghitung dari sini saja. Dari sini kita kan punya setengah tablet, ya kan? Kemudian dikalikan dengan jumlah miligramnya, yaitu 15 miligram. Dapatlah hasilnya 7,5 miligram. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nanti kalau misalnya diminta menghitung, jadi tergantung pertanyaan ya. Kalau misalnya ini kan yang ditanya adalah jumlah miligram kodein yang dikonsumsi dalam sekali pemakaian, berarti 7,5. Kalau dalam sehari berapa? Dalam sehari kan dia pakai BDD, bis dedie, artinya 2 kali sehari. Jadi 2 kali 7,5, hasilnya adalah 15 gram. Inilah yang dikonsumsi pasien setiap hari. Gitu. Terus kalau ditanya yang ditimbang berapa untuk membuat 10 puyer? Oke, sih sederhana. Teman-teman juga bisa dari sini. Dari soal yang sama kita bisa turunkan menjadi beberapa pertanyaan. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal hitung dari setengah tablet dikali 10. Ya udah, kita butuh 5 tablet. 5 tablet yang jumlahnya berapa? 15 miligram. Jadi tinggal dikalikan, dapatlah miligram yang harus kita siapkan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh soal pada kelas farmasi komunitas. Oke, selain soal-soal seperti ini, pada kelas komunitas kami juga sudah ada soal terkait atau submateri tentang manajemen farmasi. Nah, pada manajemen farmasi ini contohnya seperti ini. Ditanyakan berapakah harga jual paracetamol tablet per strip dengan HNA Rp5.000 per strip kalau margin yang ditetapkan adalah 15% dan harga belinya dengan PPN 11%. Jadi kita mau hitung yang namanya HJA, harga jual apotek. Wah, oke. Sudah cepat nih. Ada dua orang yang sudah bisa menjawab. Jawabannya adalah C, 6.382. Ya, jadi kalau kita mau menghitung HJA, kita punya HNA ditambahkan dengan PP-nya, kemudian ditambahkan dengan margin yang sudah
tetapkan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau menghitung detailnya seperti ini. 5.000 ditambah 5.000 dikalikan 11%, ditambah dengan marginnya 5.000 dikali 15%. Nanti dapat hasilnya sekian. Nah, ini bisa kita singkat, di mana 5.000 itu setara dengan 100%. Kok 1.000? 100%. Jadi, ini bisa kita buat HNA dikalikan dengan, dikali ya, tadi dijumlahkan, sekarang dikali dengan PPN-nya, kemudian dikalikan dengan margin. Tinggal kita masukkan 5.000 dikalikan tadi 100% ditambah dengan 11%, setara dengan 1,11. Margin juga sama, 5.000 itu 100, ini 15. Oke, berarti 1 ditambah 15, jadi 1,15. Dapatlah hasilnya 6.382 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin ini perkenalan singkat dari kami untuk kelas pejuang apoteker periode Juni dan Juli yang akan kita mulai minggu depan. Jadi di tanggal 28 Juni itu adalah kelas pertama kami untuk periode Juni-Juli. Harapannya kita bisa bantu teman-teman untuk review materi-materi soal yang eh, sudah teman-teman pelajari pada waktu S1. Kita akan belajar bareng-bareng supaya kita juga eh, bisa sharing tidak hanya dengan kakak tutornya, dengan kami, tapi juga dengan teman-teman. Nanti teman-teman akan bertemu dengan sesama pejuang apoteker dalam grup WA yang akan kami buat. Di sana teman-teman bisa sharing soal atau contoh soal bagaimana menyelesaikannya dan nanti kakak tutornya akan menjawab soal-soal yang teman-teman tanyakan. Jadi jangan takut walaupun kelasnya sudah selesai atau misalnya tidak ada pembahasan soal seperti itu di kelas, tapi teman-teman punya soal yang baru yang bisa yang belum pernah dibahas sebelumnya atau teman-teman tidak tahu cara mengerjakannya seperti apa, kami sangat terbuka di dalam grup tersebut. Teman-teman boleh banget tanya. Nanti ada salah satu tutor yang akan menjawab soal-soal tersebut. Gimana cara daftarnya, Kak? Nah, daftarnya nanti bisa Kak buka Instagram kami. Nanti kita akan sharing di sana ya. Cara daftarnya seperti apa? Tergantung kakak mau dengan buku atau dengan tidak. Nanti pembayarannya seperti apa? Itu kita akan dibantu oleh admin di grup di Instagram tersebut. Ya, jadi kalau mau daftar, linknya sudah kami bagikan. Mungkin nanti saya soalnya belum dapat linknya. Mungkin kakak admin, kalau Kak Dion masih ada, bisa nanti di-sharing di dalam room meeting ini seperti apa. Oke, ini ada yang tanya, Kak Angel, boleh di-share lagi Kak jadwal kelas Zoom-nya nanti? Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan kedua, Kak izin bertanya, bimbelnya tiap hari enggak? Tidak, bimbelnya tidak setiap hari. Jadi kami ada sekitar berapa ya, 14 saya, 14 apa 16 pertemuan gitu Kak. Nanti kelasnya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kami susun seperti ini. Ini contoh jadwalnya. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dengan ini 2 sesi. Jadi tryout ada dua sesi, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 kelas yang akan teman-teman dapatkan ketika gabung di kelas kami yang memang tidak setiap hari ya. Kami juga sejujurnya ada pekerjaan lain sehingga kelasnya pun kami laksanakan malam hari. Tuh, Kak. Ada lagi yang bertanya. Terima kasih atas ilmunya, Kak. Semoga bisa lolos PSPA periode Juni-Juli bersama pejuang apoteker. Amin, 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 amin. Kami selalu mendoakan semua teman-teman pejuang apoteker itu bisa langsung masuk masuk one shot di program apoteker pilihan teman-teman semuanya. Oke, kalau ke skip 1 hari ada recordnya nggak, Kak? Ada. Kami akan bagikan recordnya. Jadi tenang saja kalau yang memang tidak bisa ikut kelasnya akan kami bagikan kelasnya dalam record.
Ada yang nanya, Kak, ini sudah selesai, Kak. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya di kelas pengenalan kelas pejuang apoteker periode Juni-Juli. Kami harap teman-teman bisa bergabung bareng kita di kelas Juni-Juli, bisa dengan melalui link yang teman-teman akan dapatkan di dalam Instagram kami. Oke, Oke, ada yang tanya, Kak, saya rencana sudah mau tes tanggal 10 bulan ini, apa masih boleh ikut kelasnya? Boleh dong, Kak. Kakak ikut tanggal 10 itu sudah selesai untuk materi dasarnya. Jadi semua kakak sudah dapat ada kimia farmasi, komunitas, farmakokinetik, dan lain-lain. Bahkan H-1 sebelum kakak ujian itu sudah ada sharing wawancara. Berarti kelas yang terlewatkan itu adalah pembahasan tryout-nya. Boleh Kak, boleh Kak Anita, nanti ikut aja kelas kita. Nanti untuk pembahasannya sudah eh, ada, tadi apa ya, tryout-nya sudah ada, kakak udah boleh mulai mengerjakan, hanya pembahasannya mungkin nanti yang ketinggalan, gitu ya Kak. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk kelas kami. Itu kalau untuk kelasnya 190.000 buku dengan kelas. Kalau cuma kelasnya aja 130.000. Detailnya kakak bisa lihat di Instagram kami @pejuangapoteker. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas Pejuang Apoteker Juni-Juli. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.